Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai perkuliahan kali ini, mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Baik, untuk materi kedua di Prosa 4 ini untuk BIOKIM, yaitu metabolisme lipid. Jadi selalu ya, tidak jauh-jauh dari karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan struktur lemak, fungsi, dan klasifikasinya, menjelaskan metabolisme diet lemak. Jadi bagaimana makanan yang mengandung lemak kita makan kemudian diproses di tubuh dan sampai diserap. Yang ketiga adalah menjelaskan metabolisme asam lemak, trigliserol, dan keton. Yang selanjutnya adalah fosfolipid, glikosfingolipid, dan eicosanoid. Serta yang terakhir adalah kolesterol, lipoprotein, dan steroid. Jadi dari asam lemak sampai dengan steroid itu adalah jenis-jenis dari lemak itu sendiri. Baik, kita akan masuk ke topik pertama dari struktur, klasifikasi, dan fungsi. Jadi jika sudah tahu bahwa sifat dari lemak itu adalah hidrofobik, ya, dia tidak bisa larut dalam air, sehingga dia dalam plasma itu di mana? Di sitosol, di darah, ya. Kalau sitosol, sitoplasma namanya. Nah, kalau di pembuluh darah itu namanya plasma darah. Jadi darah itu kan ada komponen sel darah, ada plasmanya. Nah, plasma itu digunakan nanti untuk mengangkut berbagai makronutrien seperti lemak ini, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Karena sifatnya lemak itu hidrofobik, dia harus berikatan dulu dengan protein, lipoprotein, yaitu ada albumin dan globulin, agar dia bisa ikut ke aliran darah. Karena plasma sendiri itu 70%-nya adalah air. Jadi bahan yang tidak bisa larut air, dia harus berikatan dulu dengan zat yang hidrofilik, yaitu protein, ya. Jadi membentuk lipid dan protein, lipoprotein. Fungsi dari lemak sendiri yang pertama adalah sebagai sumber energi. Jadi selain sumber energi utama dalam tubuh kita yang kita bahas kemarin adalah glukosa, ini lemak pun bisa menjadi sumber energi. Selanjutnya untuk barier hidrofobik pada sel dan struktur seluler, jadi ada fosfolipid bilayer, itu komponen dari membran plasma, membran sel. Nah, itu sebagai pagarnya, ya, jadi membatasi nanti bagaimana agar yang di dalam sel itu tidak keluar, ya, zat-zatnya. Yang lain adalah pembawa vitamin yang larut lemak. Masih ingat untuk vitamin yang larut lemak apa saja? ADK. Jadi dia akan nanti berikatan dengan vitamin, kemudian dia bisa mengedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ini dengan yang kemarin, salah satu komponen dari hormon, prekursornya adalah dari lemak, yaitu kolesterol. Nah, kolesterol nanti diubah menjadi hormon steroid, hormon-hormon reproduksi, ya. Contohnya itu yang kemarin, yang digunakan nanti hormon tersebut untuk homeostasis. Itu untuk definisi serta fungsi. Untuk jenisnya sendiri itu ada banyak sebenarnya. Ini yang fungsional
paling banyak dalam tubuh kita. Yang pertama ada asam lemak. Bentuk ini paling sederhana. Ini dalam plasma ditemukan. Yang kedua ada trigliserida. Ini adalah bentuk penyimpanan lipid. Jadi jika sudah berlebihan, tubuh kita ada sistem namanya penyimpanan. Kalau karbohidrat kemarin disimpan dalam bentuk karbohidrat simpanannya dalam bentuk glikogen. Nah, kalau yang lemak simpanannya dalam bentuk trigliserida. Jadi penyimpanan itu bisa di jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu apa? Jaringan lemak bawah kulit ya. Selanjutnya ada fosfolipid. Ini untuk komponen dari membran sel. Jadi jenisnya jika dilihat dari strukturnya ada 3 tadi. Yang paling sederhana adalah fatty acid atau asam lemak. Ya, dilihat ini paling sederhana ya strukturnya. Kemudian ada triacylglycerol atau trigliserida. Ini strukturnya menjadi lebih kompleks. Ini struktur fosfolipid. Kemudian ada lipid lain dalam bentuk steroid dan ada dalam bentuk glikolipid. Jadi glikolipid ini yang tadi dari komponen karbohidrat berikatan dengan lemak. Ini ada komponen karbohidratnya, kemudian ini komponen lemaknya. Selanjutnya untuk klasifikasinya sendiri ada lipid sederhana, lipid kompleks dan prekursor serta turunannya, kemudian lipid yang berikatan dengan senyawa lain. Yang sederhana tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk simpanan lemak itu ada trigliserida, itu termasuk dalam lipid sederhana. Jadi paling sederhana itu asam lemak. Trigliserida ini masuk dalam lipid sederhana. Selanjutnya ada lipid kompleks, mengandung gugus-gugus selain alkohol dan asam lemak. Ada fosfolipid, glikolipid atau glikosfingolipid, dan lipid dengan kompleks lain yaitu sulfolipid. Serta untuk prekursor serta turunannya tadi yang sederhana ada asam lemak. Jadi penyusun prekursor itu kayak paling apa ya sederhananya ya, penyusun awalnya gitu ya. Asam lemak, ada gliserol, steroid, badan keton, vitamin larut lemak, dan gula. Sedangkan yang selanjutnya itu lipid berikatan dengan protein, tadi lipoprotein. Yang bersifat netral itu atau tidak bermuatan ada asilgliserol, kolesterol, dan ester kolesterol. Jadi ada 3 utama ya, lipid sederhana, lipid kompleks, dan turunan lipid atau prekursornya, serta yang berikatan dengan protein. Jika dilihat dari strukturnya, yang pertama yang lipid sederhana, trigliserol. Ini gambaran dari penyusunnya. Untuk trigliserol, tri itu berapa? 3. Jadi bisa dilihat asam lemaknya ada 3, trigliserol, atau nama lainnya adalah triacylglycerol. Jadi kalau disingkat TG atau TAG ya. Ada yang pernah periksa lemak darah? Mungkin belum pernah ya. Nah itu bisa dicek di darah, nanti bisa dari kolesterol darah ya,
itu ada kolesterol total, trigliserida, ada HDL dan LDL. Ya, itu biasanya saat kita medical check up untuk melihat kadar lipid dalam tubuh itu diperiksa. Selanjutnya yang fosfolipid terbagi dua menjadi gliserol fosfolipid dan sphingolipid. Fosfolipid ini strukturnya mengandung gugus fosfat dan alkohol, sedangkan di rantai lainnya itu disusun oleh asam lemak. Yang sphingolipid ini penyusunnya ada sphingosine, terus ada asam lemak, ada fosfat, ada kolin. Ini sphingolipid. Yang glikolipid ini glikosphingolipid ya seharusnya ya, glikosphingolipid. Ini saya ambil dari Lehminger 2008. Saya belum punya yang terbaru gitu ya. Jadi ini glikolipid, glikosphingolipid ini disusun oleh sphingosine, asam lemak, dan karbohidrat. Bisa mono, bisa oligosakarida. Masih ingat oligo berapa rantai asam? Berapa monomernya? Dari 3 sampai 10. Ada monosakarida, disakarida, oligo, dan polisakarida. Kemudian ada galaktolipid atau sulfolipid, ini gliserol, ada asam lemaknya, 2 asam lemak, dan karbohidrat mono atau disakarida, dan ada gugus sulfat SO4. Ini dilihat dari strukturnya ya. Itu yang pertama dari definisi, fungsi, kemudian klasifikasi dan strukturnya. Ada pertanyaan dulu dari subtopik pertama? Sudah cukup jelas pembagiannya ya. Oke. Nanti beberapa akan kita bahas satu persatu. Tadi misalnya trigliserida, asam lemak, dari glikosphingolipid dan lain sebagainya. Ini masih pada ngumpulin tadi LKM ISO belum. Kok masih ada yang kosong? Banyak yang kosong ya. Biasanya yang kosong itu di mana sini? Kita sini. Ini kok agak belakang. Ya. Oke, kita masuk ke subtopik kedua yaitu pencernaan lipid. Yang ada pertama ya itu di fase lingual. Kemudian yang kedua ada enzim di lambung, lipase juga, lipase lambung. Kemudian di usus halus itu nanti ada 2 proses yaitu emulsi oleh garam redup dan ada enzim lipase pankreas. Jadi ini ya bentuk-bentuknya dari terlalu 30 menit. Jadi bentuk dari lemak itu sendiri yang pertama ada kolesterol ester atau CE. Kemudian ada PL, phosphatidylcholine PL, dan yang ada dalam bentuk TAG atau trigliserida. Jadi makanan yang kita makan itu mengandung trigliserida juga. Nanti disederhanakan di saluran pencernaan
diserap, kemudian bisa disimpan dalam bentuk trigliserida lagi. Jadi untuk pencernaan dari lemak yang kita makan, dietary lipid, selanjutnya itu dalam bentuk kolesterol ester CE, kemudian PL dan DAG, masuk ke lambung, lanjut ke usus halus. Di usus halus nanti akan ada proses emulsifikasi dan ada pencernaan oleh enzim di fase pankreas. Setelah di proses ini ya, di sini kolesterol ester CE ini nanti akan menjadi kolesterol, kemudian PA ini akan menjadi gliseril fosfatidilkolik, trigliserida jadi 2 monoaksil gliserol. Sehingga dari yang sudah dipecah tadi, ini dari lebih sederhana ya, ini bisa diserap. Jadi primary product ini ya, jadi yang bentuknya berbagai macam tadi dicerna, disederhanakan, kemudian menjadi 3 bentuk utama, yaitu asam lemak bebas, free fatty acid. Kemudian 2 monogliserol dan ada dalam bentuk kolesterol. Karena ini kan tadi udah dipecah ya, kolesterol. Ini 2 monogliserol. Setelah diserap lemak itu, kemudian akan mengalami reesterifikasi, penambahan gugus ester ya. Kemudian dia akan dibentuk menjadi kilomikron. Ini dalam jaringan apa? Limfa ya. Jadi kalau yang karbohidrat dan protein penyerapannya itu lewat pembuluh darah, sedangkan untuk lemak itu limfa. Jika sudah dalam bentuk kilomikron, ini nanti akan dibawa ke hepar, kemudian akan diedarkan juga ke seluruh tubuh ya. Ini masih sama sebenarnya untuk proses pencernaan dari lemak itu sendiri, dari yang kita makan dalam bentuk trigliserida, contohnya di sini menjadi monoasil gliserol dan free fatty acid. Kemudian ini diserap, kemudian menjadi kilomikron. Kilomikron ini di limfa ya, kemudian nanti diedarkan bisa ke berbagai organ, otot, jaringan adiposa, dan ini misalnya yang dari internal tubuh kita itu bisa dibentuk juga dari VNDL, trigliserida. Untuk memasuki ke berbagai jaringan tersebut ada namanya enzim lipoprotein lipase. Free fatty acid ini bisa nanti dijadikan energi untuk otot, bisa juga disimpan dalam jaringan lemak adiposa ya, dalam bentuk trigliserida lagi. Jadi yang kita makan tadi bentuknya trigliserida, diproses, kemudian dia masuk ke pencernaan, kemudian bentuk trigliserida lagi bisa disimpan dalam bentuk trigliserida. Jadi penyerapannya tapi dalam bentuk sederhana tadi. Itu fungsi dari enzim-enzim di pencernaan ya, di fase. Bagaimana proses lebih detailnya dari perubahan
asilgliserol menjadi trigliserida itu menggunakan berbagai enzim, namanya asil-CoA monogliserol asil transferase ini ya. Kemudian yang kolesterol ini menggunakan asil-CoA kolesterol asil transferase menjadi kolesterol CE tadi. Yang fatty acid dari long chain menjadi lebih sederhana, fatty acid CoA atau free fatty acid. Ini yang proses yang ini tadi, yang di sini. Kemudian yang kolesterol ini lebih detail dari proses yang di sini. Kemudian yang monoasilgliserol dari proses yang di sini. Ini hanya ringkasan dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana dari lemak yang kita makan ini bisa dalam bentuk triacylglycerol, kolesterol, dan fosfolipid, kemudian masuk ke mulut, ke lambung, lanjut ke usus halus ya. Yang di lipase lambung dan lipase gastrik ini digesti oleh TAGS ya, pada donatus, pada susu. Sedangkan untuk yang bentuknya kompleks orang dewasa itu nanti baru lemak diproses di usus halus. Jadi dengan bantuan dari garam empedu, ini ada namanya bikarbonat dan ada beberapa enzim lainnya yang berasal dari pankreas ya, lipase pankreas, kolesterol esterase, fosfolipase A2. Kemudian sudah dalam bentuk sederhana tadi bisa diserap ya. Nah, ini bisa diserap dan nanti akan bentuknya dalam bentuk misel dengan tambahan dari empedu dan vitamin larut lemak. Jadi misel itu kayak kita punya minyak di saat kita cuci piring gitu ya, minyak di piring, terus kita kasih sabun. Nah, itu kan jadi lemaknya jadi pisah-pisah kecil gitu ya. Itu. Ini proses emulsifikasi. Jadi dari yang kompleks lemaknya jadi yang lebih sederhana, dia bisa jadi diserap oleh tubuh. Setelah masuk ke mukosa dari usus, ini nanti akan dibentuk kilomikron, masuk ke sistem limfa, kemudian ke darah, dari limfa ke darah, nanti bisa diedarkan. Tadi bisa ke otot, bisa ke jaringan adiposa. Oke, dari proses pencernaan absorpsi tadi ada pertanyaan untuk yang lemak? Cukup jelas ya? Jadi yang kompleks yang kita makan, yang mengandung lemak apa kira-kira? Makanan yang mengandung lemak? Yang itu dulu apa? Lemak-lemak kronis itu ya? Apa? Yang terus koyor-koyor gitu ya? Nah itu kan lemak ya. Nah itu yang kita makan bentuknya kompleks, kemudian disederhanakan oleh enzim dengan bantuan garam empedu, nanti baru bisa diserap. Oke, yang kedua cukup jelas sudah. Bisa lanjutkan. Ya, oke. Ini menjadi lebih
detail lagi ya dari tiap jenis lemak tadi. Ada asam lemak, ada trigliserida, fosfolipid, glikosfingolipid, eukosanoid, dan kolesterol, lipoprotein, dan steroid. Jadi yang banyak beredar dalam tubuh kita itu dalam bentuk free fatty acid ini ya. Ini bisa masuk ke otot untuk dijadikan energi. Hasil sampingnya adalah CO2 dan CO2. Nah, pada saat kita berpuasa ini ya, fasting, tidak makan gitu ya, dari simpanan lemak tadi bentuknya trigliserida dari jaringan adiposa bisa dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol ini bisa dijadikan glukosa dan bisa dijadikan energi selanjutnya. Nanti kita bahas lebih detail dari prosesnya. Oke, yang pertama dari asam lemak mengandung rantai C atau karbon 16 sampai 18, terdiri dari gugus karboksil dan rantai hidrokarbon. Jadi ini gugus karboksilnya, hidrofilik karboksil acid head ya. Jadi bagian kepalanya ini dari gugus karboksil dan ekornya ini dari rantai hidrokarbon. Jadi bentuknya hanya kepala dan ekor memanjang seperti itu. Asam lemak ini digunakan untuk mensintesis trigliserida atau penyusun dari trigliserida, dapat dikatabolisasi membentuk ATP. Untuk jenisnya ada dua, asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Untuk yang jenuh itu tidak mengandung rantai rangkap ya, tidak memiliki ikatan rangkap. Jadi untuk saturated fatty acid ini contohnya palmitic acid itu seperti ini ya, tidak ada yang rangkap. Sedangkan asam lemak tak jenuh contohnya ini ya, mengandung satu rangkai ikatan rangkap. Ini asam olet sini. Jadi yang bentuknya ada garis dua itu yang rantai ikatan kovalen ganda. Sedangkan untuk linoleic acid atau asam linoleat itu mengandung dua ikatan rangkap. Sumbernya asam lemak itu bisa dari makanan. Jadi kalau istilah diet itu justru makan ya. Jadi kalau yang di masyarakat umum diet itu malah nggak makan ya. Jadi sebenarnya diet lemak ini artinya makan lemak, makan gitu ya. Jadi diet itu makan lemak gitu. Jadi diet karbohidrat ya makan karbohidrat. Jadi diet tinggi kalori tinggi protein itu ada namanya TKTP, itu yang makan yang tinggi protein tinggi karbohidrat gitu. Jadi jangan bingung ya istilahnya. Untuk asam lemak juga bisa dibentuk dari de novo, proses de novo acetyl CoA. Ini jadi de novo itu diproses oleh tubuh kita sendiri. Jadi tidak langsung dari diet, tetapi bisa dari pemecahan yang lainnya. Ini untuk jenisnya asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Yang bagus yang mana? Yang jenuh atau tidak jenuh? Tak jenuh ya. Sering lihat iklan ya? Tak jenuh ganda, mengandung lemak tak jenuh ganda gitu ya. Itu karena kalau dipanaskan rantai rangkap tadi itu bisa masih stabil gitu ya.
Sedangkan yang rantainya cuma satu-satu tadi itu mudah pecah. Nah, itu yang bisa menyebabkan kadar lemak dalam tubuh kita ikut mudah atau naik gitu ya, mudah naik. Karena kalau yang rangkap kan dipanaskan, mecah dulu, terus tidak langsung masuk ke dalam tubuh kita, gitu. Makanya pemulangan pemanasan itu bisa mengganggu stabilitas dari lemak itu tadi. Jadi minyak jelantah ya istilahnya ya, makanya kurang baik ya minyak jelantah itu sudah digunakan berkali-kali. Untuk jenisnya ini, untuk yang jenuh ada palmitic acid, ini mengandung 16 mate karbon, yang stearic acid itu 18, arachidonic 20. Yang unsaturated fatty acid itu adalah palmitoilik, tolate ya, oleic, linoleic, arachidonic, linoleat ya, pernah dengar ya mungkin. Itu mengenai asam lemak, asam linoleik fatty acid. Selanjutnya yang kedua adalah trigliserida atau triacylglycerol. Untuk bentuknya sendiri tadi ya, ada gliserol dan 3 asam lemak. Ini yang panjang tadi, yang dari sebelumnya memanjang tadi, ini asam lemaknya ya, berikatan dengan gliserol. Jadi kalau rumus kimianya seperti ini rantai gliserolnya, ada rantai asam lemaknya. 1 molekul gliserol dan 3 asam lemak yang masing-masing akan menempel kepada setiap tulang punggung gliserol ini. Ikatan kimia yang terbentuk ini bisa dihilangkan, yaitu ikatan ester. Reaksi sebaliknya adalah hidrolisis, memecah molekul trigliserida menjadi 3 asam lemak dan gliserol. Jadi bisa dibentuk, disintesis, bisa dipecah. Trigliserida dalam suhu kamar itu berupa padatan. Jadi salah satu bentuknya adalah minyak trigliserida yang merupakan cairan pada suhu kamar. Untuk asam lemak trigliserida ini mengandung asam lemak jenuh, bisa mengandung asam lemak tidak jenuh. Jadi kalau gambarnya seperti ini yang trigliserida yang mengandung asam lemak tidak jenuh. Jadi dia menjadi miring gitu ya, karena ikatan ganda tadi akan mengubah struktur dari asam lemaknya. Sedangkan yang jenuh ini berubah rantai lurus saja. Oke, dari 2 tadi, asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan trigliserida yang mengandung gliserol dan asam lemak, itu kita bahas metabolismenya. Ini mulai detail ya, bagaimana caranya. Oke, di bagian kiri atas ini bisa dilihat ya, cukup jelas dari belakang. Oh, ya. Ini kurang. Bisa dilihat di basement juga nanti. Jadi dari yang makanan yang mengandung lemak tadi, trigliserida ya, makanan yang berupa trigliserida terutama di sini, nanti akan dipecah oleh tubuh kita. Jadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemaknya tadi itu bisa diubah menjadi asetil CoA.
Masih ingat asetil-CoA? Iya. Jadi proses akhir apa? Ya, dekarboksilasi oksidatif dari pirufat menjadi asetil-CoA. Makanya kemarin saya ulang-ulang ya di yang sana tadi yang karbohidrat tadi. Karena yang lemak pun tadi ini bisa masuk ke jalur tersebut, gitu ya. Jadi berhubungan dari metabolisme lemak ke karbohidrat. Sedangkan untuk gliserolnya tadi, masih ingat struktur triacylglycerol, gliserol yang rantai karbon tadi itu bisa masuk ke jalur yang glikolisis di sini. Ini sederhananya. Bingung nggak? Bingung. Jadi ini makanan yang kita makan dalam bentuk trigliserida. Tadi dia bisa diserap oleh usus kita dalam bentuk monoacylglycerol dan free fatty acid. Nah, dari free fatty acid tadi itu bisa digunakan sebagai sumber energi. Caranya bagaimana? Dia nanti akan ikut ke jalur yang ini. Yang jalur kemarin ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs. Nah, lewat yang jalur sini nanti diubah menjadi asetil-CoA yang asam lemaknya. Yang gliserolnya nanti akan masuk ke jalur yang glikolisis. Tetapi jika misalnya di tubuh kita sudah cukup ya, misalnya tidak ingin dijadikan energi, bisa disimpan di jaringan adiposa tadi, ini akan membentuk trigliserida lagi dengan menyusun 1 gliserol dan 3 asam lemak. Oke, sudah cukup jelas prosesnya? Oke, kita bahas satu persatu. Kan tadi dipecah ya, yang trigliserida yang kita makan tadi. Makanan yang mengandung trigliserida itu dipecah menjadi 3 asam lemak dan gliserol. Nah, ini proses dari trigliserida menjadi asam lemak. Ini nama prosesnya adalah lipolisis. Lisis itu memecah ya. Oke, sampai sini sudah paham? Ya. Lanjut, nanti free fatty acid tadi bisa ikut ke aliran darah, kemudian bisa masuk ke liver ya. Free fatty acid bisa diubah menjadi asil-CoA. Asam lemak jadi asil-CoA. Asil-CoA bisa diubah menjadi asetil-CoA. Ini ya. Proses dari asil-CoA menjadi asetil-CoA namanya adalah beta oksidasi. Coba terbaca, ini beta oksidasi. Asil-CoA menjadi asetil-CoA, beta oksidasi. Berarti ini kan tadi lanjut banget ya, tidak ada proses detailnya ya. Free fatty acid langsung asetil-CoA. Sebenarnya ini kan ada asil-CoA, kemudian diubah jadi asetil-CoA dulu. Jadi proses detailnya, proses yang di sini didetailkan di setelahnya. Selanjutnya, asetil-CoA ini bisa diubah menjadi badan keton.
Proses ini disebut dengan ketogenesis. Asetil-CoA menjadi badan ketol. Prosesnya namanya adalah ketogenesis. Jadi ada 3 proses utama. Yang pertama adalah lipolisis, 2 beta oksidasi, yang ketiga ketogenesis. Oke? Lanjut ya. Jadi jika masih ingat dengan yang kemarin, balik lagi ke sini ya. Yang tadi fatty acid CoA ini menjadi asetil CoA tadi. Ya, proses di situ itu ada beta oksidasi dan ketogenesis ya nanti di sana. Jadi dia akan masuk ke jalur sini dan nanti bisa dijadikan energi. Ini ya, yang proses di sini ini sama dengan yang tadi, hanya menggambarkan tadi apa warnanya tadi akan beda. Ini yang metabolisme lipid, ini metabolisme karbohidrat. Jadi yang pertama adalah proses lipolisis, pemecahan trigliserida menjadi 3 asam lemak dan gliserol. Ini ya, yang proses di sini trigliserida atau triacylglycerol, fatty acid dan gliserol. Atau di sini sama juga TG, ini singkatan dari trigliserida menjadi fatty acid dan gliserol. Prosesnya namanya lipolisis. Oke, yang tadi proses pertama. Selanjutnya yang proses kedua. Jadi namanya adalah beta oksidasi. Perubahan dari asil CoA menjadi asetil CoA. Prosesnya bagaimana? Ini lebih detailnya lagi. Jadi tadi yang sederhana sebenarnya ada proses jalurnya tadi. Kalau saya gambarkan kemarin yang kayak kereta itu ya, tujuan utamanya misalnya stasiun Tugu, tapi kan lewat stasiun yang kecil-kecil. Nah itu stasiun Prambanan, Klaten, misalnya dari Solo ke Jogja gitu ya. Udah beberapa ya. Ya Solo Balap. Saya nggak hafal jalan. Solo ada Klaten, Prambanan, Magbo kayak gitu ya. Yang kecil-kecil itu ya ada sebenarnya prosesnya itu. Oke, proses beta oksidasi tadi dari asil CoA menjadi asetil CoA, prosesnya bagaimana? Ini asil CoA ya. Ini akan masuk ke mitokondria. Jadi seperti yang karbohidrat kemarin, setelah glikolisis itu nanti akan ke mitokondria. Asil CoA masuk, ini lanjutannya ya, karena ini saya mau buat satu garis itu nggak cukup, kecil sekali tulisannya. Jadi yang ini itu sama dengan yang ini ya. Kalau mau lihat yang utuh bisa lihat di buku Harper ya. Jadi bisa lihat di buku Harper. Dari asil CoA ini akan diubah menjadi enoyl CoA menggunakan asil CoA dehidrogenase. Enoyl CoA menjadi hidroksi asil CoA. Ini dengan bantuan dari, kelihatan nggak? Ya, enoyl CoA hidratase. Terus lanjut ke
hidroksi-CoA, hidroksi-asil CoA jadi ketok asil CoA itu menggunakan enzim hidroksi-asil CoA dehidrogenase. Jadi biasanya ini mengikuti substratnya ya, ini yang mau direaksikan. Terus sifatnya dia apa? Jadi enoyl CoA, ini enoyl CoA, sifatnya enzim tersebut berikan air misalnya, ini yang H2O air ya. Jadi substratnya enoyl CoA tambah H2O, enoyl CoA hidrogenase. Terus dari ketok asil CoA menjadi asetil CoA menggunakan enzim tiolase. Dan hasil akhirnya dari proses beta oksidasi adalah asetil CoA. Dari asetil CoA tadi bisa masuk ke apa? Siklus Krebs ya. Ini siklus Krebs yang bulat ini, atau siklus asam sitrat atau TCC ya. Oke, untuk proses beta oksidasi sudah cukup jelas. Utamanya dari asil CoA menjadi asetil CoA. Gimana Aida, ada pertanyaan? Berarti di sini juga ada ketogenesisnya. Ketogenesisnya belum setelah ini. Berarti asetil CoA itu dua jalur. Asetil CoA kenapa? Ada dua jalur. Ya, bisa masuk nanti ke siklus Krebs, nanti asetil CoA ini nanti akan diubah jadi udah ketemu. Ya. Oke. Jadi dari proses tadi yang lemak mengandung rantai C16 contohnya ini ya, yaitu palmitoyl CoA. Ini bisa mengalami beberapa proses tadi. Jadi pemotongan rantai C gitu ya. Asetil CoA ini jika diubah jadi asetil CoA ya, dari yang rantai panjang ini menjadi asetil CoA, nanti bisa menghasilkan FADH2 dan NADH melalui proses tadi siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Ini jumlah ATP yang dihasilkan. Jadi dari pemecahan 16 rantai karbon asam lemak palmitoyl CoA ini bisa menghasilkan 129 ATP. Lebih banyak atau lebih sedikit dari karbohidrat? Ya, memang lebih banyak energi yang terbentuk, tetapi nanti hasil samping yaitu dari badan keton itu kurang baik di tubuh. Jadi lemak itu bukan sumber energi utama. Jadi karbohidrat yang utama. Pada keadaan tadi misalnya kelaparan, karbohidrat, cadangan karbohidratnya sudah dipakai, kekurangan karbohidrat, itu lemak bisa dijadikan sumber energi tadi. Tetapi hasil sampingnya itu adalah badan keton. Ini nanti bisa menurunkan keasaman darah. Ini kurang baik untuk tubuh. Oke, proses yang ketiga setelah beta oksidasi adalah ketogenesis, yaitu oksidasi kecepatan tertinggi di hepar menghasilkan badan keton. Badan keton itu terbentuk menjadi
bentuknya ada 3 ya, asetoasetat, beta hidroksibutirat, dan aseton. Jadi jika dilihat dari gambar berikut ini, tadi kan dari asam lemak asetil-CoA, ini nanti akan menghasilkan HMG-CoA, hasil sampingnya. HMG-CoA ini bisa diubah jadi asetil-CoA dan asetoasetat. Nah, ini prosesnya tadi yang disebut ketogenesis. Badan keton ini nanti bisa diubah lagi menjadi sumber energi ya, kalau pada tubuh kita masih bisa mengkompensasi, jadi bisa memproses kayak gitu. Kalau nggak kebanyakan badan ketonnya. Proses yang di sini saya detailkan bahwa badan keton itu ada dalam bentuk asetoasetat, beta hidroksibutirat, dan aseton. Ini beta hidroksibutirat ini sama saja ya, D3 hidroksibutirat, asetoasetat, dan bisa dalam bentuk aseton. Jadi badan keton tadi apa saja? Asetoasetat, beta hidroksibutirat, dan aseton. Yang bentuk aseton ini mudah menguap ya, mudah menguap sehingga kalau pada orang kencing manis itu kan dia tidak bisa memanfaatkan glukosa sebagai sumber utama energi, dia bisa memecah lemak. Hasil sampingnya adalah tadi badan keton. Badan keton bisa menjadi aseton. Nah, pada keadaan diabetes mellitus atau kencing manis, bau nafasnya itu menjadi apa ya, kayak bau buah gitu, aseton gitu. Jadi karena tadi aseton sifatnya dia mudah menguap, jadi manis. Ini sama, hanya saya ambil dari buku lainnya. Ini tadi, ini yang dari Harper, ini dari Lippincott ya. Jadi dari asil-CoA jadi asetoasetil-CoA menjadi HMG-CoA, HMG-CoA menjadi asetoasetat, bisa menjadi aseton dan 3 hidroksibutirat. Ini sama. Gambaran yang ini itu gambaran ini, hanya beda buku saja. Ini dari Lippincott Review. Judulnya nanti di belakangnya. Oke, berarti kita ringkas pemecahan dari lemak tadi 3 proses utama. Yang pertama adalah glipolisis. Prosesnya memecah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemaknya tadi bisa masuk lanjut ke proses yang beta oksidasi. Beta oksidasinya gimana caranya tadi? Dari ya free fatty acid, asil-CoA, dan asetil-CoA. Kemudian yang ketiga, ketogenesis, perubahan dari ini HMG-CoA, asetoasetat, dan beta hidroksibutirat serta ada aseton campur saja.
Ini prosesnya tadi yang awal. Jadi proses tadi terjadi di hepat dari free fatty acid jadi asetil-CoA, NG-CoA jadi badan ketonnya ini ya. Dari proses ketogenesis tadi. Nah, asetoasetat ini bisa dijadikan sebagai sumber energi otot. Ini otot ya, sebenarnya. Ini juga dari beta hidroksibutirat atau 3-hidroksibutirat itu bisa dijadikan energi kembali. Jadi asetoasetat ini dengan bantuan CoA transferase menjadi asetil CoA diubah lagi jadi asetil CoA. Asetil CoA nanti bisa digunakan sebagai sumber energi. Ini gambar yang sama sebenarnya dari pemecahan lemak tadi jadi asetil CoA, asetil CoA, kemudian jadi badan keton di sini asetoasetat dan 3-hidroksibutirat dibawa oleh darah dalam bentuk asetoasetat dan hidroksibutirat. Yang asetoasetat ini tadi bisa menguap menjadi bentuk aseton. Yang asetoasetat dan hidroksibutirat bisa digunakan oleh tubuh kita sebagai sumber energi. Ini sama, ada gambarnya yang berbeda saja. Tadi dari asetoasetat serta 3-hidroksibutirat keton body itu masuk ke darah ya, bisa badan keton tadi sebagai sumber energi untuk jaringan lainnya. Dari keton nanti bisa diubah di jaringan ekstra hepatik jadi asetil CoA menjadi energi kembali. Ini jika tidak terlalu banyak, tubuh kita masih bisa mengkompensasi proses tersebut ya, dan keton kita nanti dinetralkan lagi untuk dijadikan energi lagi. Tetapi jika berlebihan, tadi yang saya katakan bahwa ada orang diabetes itu pemecahannya terlalu banyak, pemecahan lemak, keton bodies di darah, di blood ini ya, ini menjadi berlebihan. Nah, badan keton tadi bisa diubah jadi salah satunya aseton tadi, aseton lewat paru-paru menjadi nafasnya bau aseton. Selanjutnya untuk regulasinya, pengaturnya apa? Hormonnya ada insulin dan glukagon. Jadi insulin dan glukagon itu tidak hanya bekerja pada metabolisme karbohidrat, tetapi juga pada metabolisme lemak. Pada keadaan glukagon tinggi, ini akan meningkatkan lipolisis. Ingat ya, lipolisis tadi apa? Asam lemaknya akan meningkat di plasma. Kemudian pembentukan keton tadi akan juga meningkat. Badan keton itu sifatnya asam. Jadi jika berlebihan menjadi ketoasidosis. Jadi efek samping badan keton itu dia sifatnya asam, menurunkan pH darah. Ketoasid kan asam ya, ketoasidosis. Nah, keadaan pada orang dengan diabetes itu diabetes tipe 1 ya, pertama itu namanya ketoasidosis diabetik atau KAD. Jadi pada orang diabetes itu kekurangan hormon insulin utamanya, kekurangan hormon insulin yang bekerja lebih banyak glukagonnya.
Nah, proses yang sederhana ini bisa didetailkan di sini ya. Bagaimana insulin dan glukagon itu nanti akan memicu lipolisis. Itu misalnya di sini ya, insulin memecah CAMP menjadi 2-AMP. Ini akan meningkatkan tadi, nanti kinasenya akan meningkat. Ya, ini second messenger ya, masih ingat ya CAMP. Nanti akan meningkatkan proses pemecahan dari lemak. Hasil akhirnya adalah gliserol dan asam lemak. Mau yang detail atau yang tidak detail soalnya? Atas suara dari ini ya, dari generalnya. Sabotase dong. Oke, kembali ke slide. Jadi mau yang detail soalnya atau yang tidak? Ya, yang penting kalian tahu fungsi dari tadi insulinnya tadi dan glukagonnya ya. Kalau glukagon meningkat, lipolisisnya meningkat. Kalau insulin kemarin fungsi utamanya di karbohidrat, dia menurunkan glukosa darah dan meningkatkan glikogenesis. Oke? Masih dengan baik. Itu proses katabolisme. Jadi pemecahan lemak ya, dari kompleks menjadi lebih sederhana. Sedangkan bagaimana anabolismenya dari sederhana menjadi kompleks? Ya. Jadi kebalikannya tadi. Kalau yang tadi lipolisis, free fatty acid dan gliserol. Nah, dari prosesnya tadi free fatty acid menjadi asil CoA, kemudian ditambahkan gliserol 3-fosfat melalui proses namanya esterifikasi membentuk trigliserida. Jadi untuk sintesisnya ini dari asetil CoA jadi fatty acid CoA, nanti ini asam lemak ya, ditambahkan gliserol akan membentuk triasil gliserol. Triasil gliserol bisa ditambahkan protein, fosfolipid dan kolesterol menjadi VLDL, dan nanti bisa dibawa ke darah. VLDL-nya menjadi disimpan di jaringan adiposa dalam bentuk triasil gliserol. Nah, yang gliserol tadi itu bisa dibentuk dari glukosa.
Ini ya, gliserol. Gliserol ini bisa dari glukosa. Ingat pembentuknya triacylglycerol, gliserol dan 3 asam lemaknya itu bisa, ini kan dari bentuk yang bebas, kemudian jadi asil CoA. Gliserolnya itu bisa dibentuk dari glukosa. Glukosa jadi gliserol ditambahkan dengan asil CoA melalui proses esterifikasi membentuk trigliserid. Jadi pada keadaan tubuh kita kebanyakan glukosa itu bisa disimpan menjadi bentuk lemak. Jadi saya sudah tidak makan makanan yang berlemak, tapi saya makan tinggi gula gitu. Bisa? Prosesnya bagaimana? Itu bisa di sini ya, bisa dilihat untuk glukosa nanti dibentuk menjadi dihidroksi aseton fosfat menjadi gliserol fosfat. Kemudian yang di sini juga dia gliserol fosfat. Nanti bisa bergabung dengan asam lemak membentuk trigliserida. Agak jadi. Jadi gliserol fosfat menjadi lisofosfatic acid menjadi phosphatidic acid atau DAG menjadi diacylglycerol dan nanti akan membentuk trigliserida. Jadi ini asam lemaknya ya, kan tadi ada 3, tambahkan rantai pertama, rantai kedua, dan rantai ketiga. R3 ya. Jadi trigliserida. Jadi trigliserida dan triacylglycerol itu sama. Kalau trigliserida singkatannya TG, triacylglycerol singkatannya TAG. Itu yang mengenai metabolisme lemak. Jadi yang kita bahas tadi mengenai asam lemak dan trigliserida metabolismenya. Ada pertanyaan dulu dari 2 jenis lemak tadi, asam lemak dan trigliserida? Tidak. Jadi kenapa yang dasar itu perlu dipelajari tadi, karena ada kaitannya dengan klinis juga ya tadi. Kalau ada kegagalan di metabolisme karbohidrat itu bisa, kalau pada diet itu memecah lemaknya itu punya efek samping badan ketonnya menumpuk dalam darah, itu bisa menurunkan keasaman darah atau ketoasidosis. Sedangkan jika ke paru-paru dia akan jadi asam gitu ya. Terus bagaimana hormon itu bisa mengatur tadi ya, mengatur metabolisme karbohidrat, bagaimana mengatur metabolisme lipid tadi, karena ya tadi prosesnya masing-masing dari makronutrien baik karbohidrat maupun lemak itu akan dipengaruhi oleh pengaturan hormon tadi. Kalau ada kegagalan hormon atau resistensi hormon insulin itu misalnya, maka metabolismenya juga akan kacau. Ada yang pernah tahu kencing manis? Orang dengan kencing manis? Tahu? Gejalanya apa? Kencingnya manis. Salah satu gejalanya adalah
lemes ya, lemas karena insulinnya yang seharusnya dijadikan energi itu tidak bisa. Glukosanya yang harusnya dijadikan energi nggak bisa karena kekurangan insulin. Jadi lemas, kemudian berat badannya bisa menurun drastis. Kenapa? Kira-kira? Nah, lemaknya dipecah. Ya, karena tadi nggak bisa karbohidrat sebagai sumber energi, dia mencoba alternatif jalur lain memecah lemak. Nah, lemak itu salah satunya kan ada di bawah kulit ini ya. Nah, itu kalau kelamaan pecah itu akan menurunkan berat badan. Itu ya. Bisa lanjut? Nah, ya. Yang ketiga ada fosfolipid. Ini sudah sering saya sebut sebagai penyusun dari membran sel. Untuk fosfolipid ini ada bagian yang hidrofilik dan ada yang hidrofobik. Asam lemaknya ada dua. Kalau triglycerida tadi ada tiga ya. Yang ini hanya ada dua. Kemudian dia akan posisinya bertolak belakang gitu ya. Bagian yang hidrofilik akan menghadap ke bagian yang luar maupun bagian sitoplasma. Penyusunnya ada gugus fosfat, kemudian ada mengandung nitrogen di tulang punggung, ada bagian kepala, ada ekor. Kepala sifatnya hidrofilik, dia bersifat polar, kemudian yang ekornya non polar. Molekul yang memiliki bagian polar dan non polar disebut amfifatik. Ini sebagai barier tubuh sel ya, tingkat sel. Jadi dia akan membatasi dari molekul yang masuk dan keluar dalam sel. Untuk fosfolipid sendiri terbagi menjadi dua kelas fosfolipid. Ini ada gliserofosfolipid dan sphingofosfolipid. Gliserofosfolipid ada fosfatidilserin, fosfatidil-etanolamin, fosfatidil-kolin. Bisa dilihat dari strukturnya berikut ini. Ini bagian yang polar, yang kepalanya, ini yang ekornya. Jadi ini membran plasma, membran sel di zoom ya. Jadi ini kepalanya, kemudian ini ekornya. Ini contoh yang fosfatidilserin. Ini fosfatidil-etanolamin, strukturnya seperti ini. Sedangkan yang ini fosfatidil-kolin. Jenis yang kedua dari fosfolipid ada sphingofosfolipid atau lebih detailnya ada namanya sphingomyelin. Masih ingat myelin itu apa? Selubung ya, terkait dengan saraf ya, myelin. Nah itu dibentuk oleh lemak. Nah bagaimana biosintesis dari sphingomyelin? Jadi struktur lipid utama di membran jaringan saraf. Ini prosesnya dari palmitoyl-CoA dan serin membentuk ketosphingolin dan dihidroksisphingolin, dihidroksiseramid dan akan membentuk seramid. Seramid ini akan ditambahkan fosfatidilkolin yang akan diubah jadi diacetylglycerol dan nanti akan menjadi sphingomyelin. Jadi penyusun utama dari sphingolipid ini apa? Kira-kira
dari Seramik. 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 Oke, seramik. Iya sih. Mau yang detail atau yang ini soalnya? Yang seramite aja nih dok. Iya, seramik. Keren. Oke, 1 nomor sih. Itu jenis dari fosfolipid. Ada 2 ya tadi ya. Terus dia menyusun membran sel dan menyusun saraf ya. Yang saraf ada namanya sfingomyelin. Sfingomyelin berasal dari seram. Seramite. Yang keempat ada glikosfingolipid. Nah, glikosfingolipid ini berbeda dari sfingomyelin karena tidak mengandung gugus fosfat. Sedangkan bagian kepalanya, polar headnya disediakan oleh monosakarida atau oligosakarida dari karbohidrat yang akan masuk melekat langsung ke seramnya oleh ikatan glikosidiko. Jadi mirip ya dengan sfingolipid, tapi strukturnya dia bagian ini ya. Bagiannya ada yang dari monosakarida atau oligosakarida. Yang monosakarida contohnya ini galaktosa, seramid, galaktosa menjadi galactocerebrosa. Sedangkan yang oligosakarida nanti menjadi ganglioside. Kalau dia dari struktur kimianya, ini bagian yang ditambahkan mono atau oligosakarida. Ini masih mengandung sama seramid, tidak mengandung gugus fosfat. Jadi yang seramid tadi itu bisa menjadi prekursor dari berbagai jenis lipid ya. Yang tadi sfingomyelin ini ditambahkan fosfatidilkolin dan diubah jadi diasetilserol jadi sfingomyelin. Sedangkan yang ganglioside ini dari ditambahkan 2 atau lebih monosakarida atau oligosakarida menjadi glukoside menjadi ganglioside. Ini bisa glukosa atau galaktosa tadi, sulfatid atau glukocerebrosa. Jadi prekursor utamanya sama dari seramid. Sfingo. Hanya bedanya penambahan gugusnya tadi. Itu mengenai glikosfingolipid. Yang pertama tadi apa? Yang pertama jenis-jenisnya yang kita bahas tadi, asam lemak. Yang kedua trigliserol. Yang ketiga fosfolipid. Yang keempat glikosfingolipid. Terus yang kelima eicosanoid. Ini dari asam lemak tak jenuh ganda dengan rantai C20. Ini bisa menjadi senyawa yang secara fisiologis dan farmakologis aktif, menjadi dalam bentuk prostaglandin. Sampai jam berapa ya Jam? 9:10 ya, 4 menit lagi. Prostaglandin, tromboksan, leukotriene dan levoksin ya. Prostaglandin, tromboksan ini cukup nanti sering disebut ya. Ini hormon lokal yang berfungsi melalui reseptor terkait protein G. Protein G ini second messenger, nanti akan menimbulkan efek biokimia. Jadi misalnya untuk prostaglandin itu terkait dengan spasme otot gitu ya. Bagaimana sintesis dari prostaglandin? Itu utamanya dari asam arachidonat. Ini bisa jadi leukotriene dan prostaglandin dan tromboksan A2. Ini dari prostaglandin tromboksan A2 ada COX,
Jacobs ya. Nah, farmakologinya itu bekerja tadi ya. Misalnya untuk mengurangi rasa nyeri. Ini kok satu ya, ini kaitannya. Ini nanti menggambar di sini obatnya. Jadi obat-obatan itu meniru struktur biokimianya sehingga nanti akan menggambar kerjanya. Kemudian juga ini misalnya menggambar dari apa namanya sitokin proses peradangan gitu ya. Jadi obat-obatan yang bekerja di COX-1. Oke, prekursor utamanya adalah asam arachidona. Yang keenam ada kolesterol. Ini berasal dari proses sintesis dan makanan juga. Pada keadaan kolesterol tinggi, kadarnya di darah lebih dari 200 mg per desiliter, ini akan berisiko aterosklerosis yang akan menjadi penyakit jantung koroner. Jadi aterosklerosis itu lemaknya nanti menyumbat, menempel di dinding pembuluh darah di sana, terus bisa menghambat aliran darah. Nah, kalau pada pembuluh darah jantung itu menjadi gejala penyakit jantung koroner. Jadi kadar lemak atau kolesterolnya ini tidak boleh terlalu tinggi ya. Bentuknya ini disintesis bisa de novo, langsung dari tubuh kita sendiri atau dari makanan, atau bisa juga dari kolesterol ekstra hebat. Ini untuk biosintesis kolesterol utamanya adalah HMG-CoA, jadi mevalonat. Jadi dari asetil-CoA kemudian akan diubah menjadi mevalonat dan yang akhirnya akan diubah nanti akan menjadi kolesterol. Mau yang detail atau yang ini soalnya? Mau yang kanan ini atau yang kiri? Oke, prekursor utamanya tadi dari MG-CoA, jadi mevalonat. Jadi mevalonat ini ya. Ini sama. Dari HMG-CoA. Asetil-CoA tadi bisa dilihat HMG-CoA ya. Jadi kolesterol. Nah, kolesterol ini juga nanti akan dipengaruhi kadarnya oleh glukagon dan insulin, masih juga diregulasi. Tadi karena ada proses lipolisis tadi ya, kapan lemak itu bisa atau kolesterol itu dipecah atau disimpan. Untuk sintesis kolesterol itu sebagai bahan baku atau prekursor dari garam empedu, asam dan garam empedu. Jadi dari kolesterol tadi bisa diubah menjadi kolik asid, ini sebagai garam empedu ya. Caranya nanti dia juga akan membantu. Jadi dari di sini kolesterol prekursor utamanya, kemudian dari garam empedu. Dari garam empedu digunakan nanti untuk memecah lemak juga. Jadi kolesterol itu jadi garam empedu ada dari lemak, dari garam empedu digunakan untuk memecah lemak lagi. Yang ketujuh kurang dua ya berarti lipoprotein dan steroid. Ini lipoprotein jadi antara lemak dan protein. Tadi
lemak itu tidak bisa bebas dia beredar ke darah ya, dia harus berikatan dulu dengan protein. Proteinnya bisa albumin atau globulin. Kemudian bisa juga dia dalam bentuk HDL, LDL, VLDL dan dalam bentuk kilomikron. Hanya kadarnya ini berbeda-beda saja. Misalnya untuk HDL, trigliseridanya rendah, kolesterolnya tinggi. Fungsi utamanya adalah mengantarkan kolesterol dari jaringan perifer ke hepar. Sedangkan untuk LDL ini sebaliknya sebagai kendaraan ya, jadi membawa kolesterol dari jaringan perifer ke liver. Ini baliknya ya, dari perifer ke liver, liver ke perifer ya. Pada keadaan ini misalnya LDL-nya tinggi, LDL-nya tinggi itu kan nanti dia banyak menumpuk kolesterolnya di jaringan perifer. Karena fungsi utamanya kan tadi mengembalikan yang dari perifer ke hepar. Nah, menumpuknya di mana? Bisa tadi di pembuluh darah. Nah, pembuluh darah apa? Bisa ke jantung, bisa ke otak juga bisa. Jadi kadar yang baik di darah, LDL-nya itu normal, jadi rendah ya, HDL-nya tinggi, itu yang baik. Kemudian ada VLDL, tadi bisa diubah jadi trigliserida, induksen. Kemudian ada dalam bentuk kilomikron tadi dari yang penyerapan di usus. Jadi kilomikron tadi kan dari penyerapan di usus, kemudian dari asam lemak dan gliserol tadi ya, diubah dalam bentuk kilomikron. Dia nanti akan dibawa oleh jaringan limpa, kemudian baru bisa masuk ke darah. Ini untuk metabolisme VLDL dan LDL. Ini enggak cukup ya. Dan ini metabolisme HDL. Jadi kalau yang HDL itu nanti dia akan mengembalikan yang dari perifer ke hepar, fungsi utamanya itu saja. Yang LDL dari hepar ke perifer. Jadi kalau HDL-nya tinggi itu justru bagus, dia kan kolesterolnya tidak akan menumpuk ke jaringan perifer. Ini proses pembentukan tadi dari free fatty acid jadi triglyceride. Yang terakhir steroid, ini utamanya dari kolesterol. Kemarin sudah kita bahas lebih lanjut di hormon yang steroid tadi. Contohnya glukokortikoid, kortisol, terus mineral kortikoid, aldosteron, dan hormon untuk reproduksi ada androgen, estrogen, dan progesteron. Itu utamanya dari kolesterol. Oke, ini sumber referensi yang ada yang bisa baca dari Lippincott, kemudian Harvard, bisa juga dari Marx, Leininger, dan doktorat juga bisa. Kalau doktorat biasanya kurang detail, yang paling detail ada di biokimia. Untuk pemahaman awal doktorat juga diperbolehkan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu?